semua. Yang baca ya Rabbi bil Mustafa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keagungannya Nabi Muhammad, dengan keistimewaannya Nabi Muhammad, balligh maqasidana. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari masjid yang mulia ini, Masjid Al-Amaliyah. Mudah-mudahan segala niat hajat kita, hajat dunia dan akhirat, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak keluar kita dari Masjid Al-Amaliyah, majlis maulid yang mulia ini, melainkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga kita, dosa seluruh umat Islam sedunia. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oper gigi langsung bikin 4. Biasa ceramah satunya 20 menit. Repot tulisan begini. Karena ada Habib dan dia di sini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, pengurus DKM Masjid Al-Amaliyah, yang namanya, mohon maaf saya kagak tahu, kagak ada catatannya soalnya. Pokoknya semua pengurus DKM Jamaah Masjid Al-Amaliyah, mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur. Terkhusus Habibana al-Mahbub Zurriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita pandang wajahnya enak, nikmat memandang wajah Habib, mancung hidungnya. Kalau saat pipi mancung ke dalam alias pesek. Enggak apa-apa pesek, yang penting hidup pakai lampu. Alhamdulillah. Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Kaf, mat'anallah bituli hayati, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dikabul segala niat hajat. Allah berikan kepada beliau dan keluarga beliau keberkahan, kebaikan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Akhirnya fillah, yang mengundang saya bisa silaturahim di tempat yang mulia ini, Pamulang Pondok Petir. Masya Allah, la summiya Pamulang illa bimacetin. Enggak dinamain Pamulang kecuali macetnya luar biasa. Dari jam 5 nyampe sini setengah 8. Untung bawa ini ada dipegang. Alhamdulillah. Akhirnya Ustaz Saiful Ihsan SPDI makin ganteng aja kemari. Duitnya makin banyak insya Allah. Tijaratan dan tabur, usahanya Allah berkahi. Amin. Jangan lupa Ustaz Fikri pulang ntar bawain biksun. Alhamdulillah. Buat tembak di depan jemaah nggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah. 15 menit lagi. 5 menitnya habis soalnya. Nggak apa-apa, ceramah sebentar lagi Pak. Yang penting upload jangan dikurangi. Iya. Soalnya bawa ini soalnya nih. Terus terang kemarin niatnya silaturahim. Enggak mikirin upload. Niatnya silaturahim, kata baginda Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, panjang umur dalam taat, bukan panjang umur dalam maksiat, rizkinya berkah berlipat-lipat. Kunci dari baginda Rasul, falyasil rahimahu, hendaklah menjalin hubungan tali silaturahim. Alhamdulillah. Di majlis maulid semua kita niatin silaturahim. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, afiat, panjang umur dalam doa, rezeki kita berkah berlipat-lipat, berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz niatnya silaturahim aja. Emang udah lama kagak ketemu. Ketemunya pas ganti presiden doang. Karena kemarin presiden kagak ganti, saya kagak datang-datang. Nah kira-kira datang kemarin bentar lagi 2 tahun lagi ganti. Jadi nggak boleh diperpanjang buat dia udah. Hadirin rahimakumullah, bicara maulid berarti bicara satu sosok yang mulia dan agung. Udah kenal kan? Ini kita lagi maulid siapa Pak? Bu, ini lagi maulid siapa Bu? Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, al-ihtifalu bil maulidin nabi syarif takbirun anil farhi
bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana bikin maulid, ngapain Ustaz Fikri? Kasih tahu mereka yang nanyain ngapain bikin maulid. Orang-orang yang bikin maulid sedang mengekspresikan hatinya senang, hatinya gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ini lanjut. Kok pada serius banget ini? Ini lapar semua ya. Tenang, pada sediain makan yang akan dia tenang aja. Dalam kitab Syarah Ratibul Haddad yang dikarang oleh Cicit Sahibul Ratib Al-Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad ibn Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab tersebut dikatakan, wa min azimi ni'amillahi 'alal 'abd ijadul imani wal Islam. Di antara sekian banyak anugerah dari Allah, dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk seorang hamba, ketahuilah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling top, ijadul iman wal Islam. Kita punya iman dan kita memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikmat iman dan Islam, nikmat paling indah. Nikmat iman dan nikmat Islam, anugerah paling besar yang Allah berikan untuk hamba. Ternyata kata ulama, ada lagi nikmat yang paling besar daripada itu. Apakah itu? Nikmat dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, enggak mungkin kita sekarang bisa memeluk agama Islam, sholat dengan nikmat, kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Betul gak kira-kira? Makanya kata ulama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haji Maulid Simtud Durab dikatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Allah aja begini semua. Sama kenapa diamplopin ya? Bantuin Ustaz ini dari jauh ini, dari Tebet Timur Bang. Ustaz Fikri dari Tebet Timur, Masya Allah. Dulu pernah saya ceramah tentang nenek-nenek Tebet Timur. Saya ditanya, Ustaz dari mana Ustaz Fikri? Dari Tebet Timur. Nangis tuh nenek-nenek. Yang nanya saya dari mana Ustaz, saya jawab dari Tebet Timur. Nangis kejar tuh nenek-nenek. Saya bingung. Dia nanya baik-baik kita jawab. Dia nangis kejar. Nenek kenapa nangis? Iya Ustaz, saya sedih. Saya nangis, saya sedih. Kenapa? Ustaz tadi bilang dari Tebet Timur. Iya, Tebet Timur. Ngebet seumur-umur. Ngopet seumur apa yang ngopet seumur daripada tetangga saya di Tebet Barat udah ngopet marah, sonoan dikit Tebet Utara udah ngopet sengsara. Biar gimana tahu tok Tebet Timur, biar ngopet tapi makmur. Alhamdulillah. Lu bakal lihat montok begini nih, makmur ini. Ini ibarat bahasa pantun ikan betok ketabrak kontainer. Ustaz Fikri montok bener. Berkatnya juga padahal hatinya satu. Hadirin rahimakumullah, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud. Enggak ada akhlak terpuji, enggak ada akhlak yang mulia yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi alam ini, terkecuali kemuliaan yang mereka miliki, keagungan yang mereka miliki, keistimewaan yang mereka miliki bersumber dari sosok manusia mulia, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ini kita lagi girang aja. Enggak ada yang boleh sedih nih kalau di maulid, girang aja udah. Allah lagi ngucurin rahmatnya, Allah lagi ngucurin kasih sayangnya, Allah lagi ampunin dosa-dosa hambanya. Sebab apa? Sebab mereka semua bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad
girang dengan kelahiran Nabi, ada untungnya ya Pak? Pak, ada untungnya ya Pak? Buahnya. Bukan cuma banyak, buahnya. Di dalam kitab Abdiyatul Lami yang tadi dibaca nih bocah nih. Oh, bentabo pak kagak ada bener pantatnya di dia apa media. Menurut di dalam kitab Maulid Diyaul Lami fi dzikri Maulidin Nabi Syafi' wa hadal Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Di dalam kitab tersebut dikatakan qad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahab bin a'taqaha farhana lam yansa khalimuna farhatahu bil Mustafa wa bidal hadis atana anna al-'adab mukhaffafun fi kulli isnayn li farhatihi liman wafana hadha ma'al kufri wa kayfa bi farhatin min fi fuadin imtala imana. Tahu artinya Pak? Tahu artinya? Nggak tahu. Kok ngangguk-ngangguk aja tadi? Gue kira paham lah ini ya. Kalau paham dia ceramah. Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ini kisahnya nih. Kenapa kita kudu girang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Ternyata kelahiran Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, membawa anugerah buat setiap hamba Allah, umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasul dilahirkan, Bang, dikatakan di dalam kitab Maulid Diyaul Lami, qad basyarat Suwaibatun, Suwaibah budaknya Abu Lahab bawa kabar gembira buat tuannya Abu Lahab. Kabar gembira tentang apa? Kabar gembira tentang Abu Lahab baru punya ponakan yang baru dilahirkan, diberi nama Muhammad. Wa basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhan. Saking girangnya Abu Lahab punya ponakan yang baru, Suwaibah sang pembawa kabar gembira pada saat itu juga dibebaskan pada Abu Lahab dari perbudakan. Luar biasa. Harga budak mahal Bang. Harga budak cek di Google, tanya ke Google harga budak. Nah, entar muncul tuh ratusan juta rupiah. Hilang tuh budak yang harganya mahal ratusan juta rupiah. Demi satu, menunjukkan rasa senang dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan keponakan Abu Lahab, yang dia kagak tahu nanti besarnya Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Janda sekalian. Sampai bawa janda-janda ini. Ada janda ya, maafin ya. Ya Allah, dia kagak tahu ntar yang namanya Abu nih, paman Nabi yang jahat, menjadi musuh utama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yansa khalibuna. Gimana ini? Lanjut. Nah, serius ini? Sampai di berapa ini? 9 gua sampai pagi. Masya Allah, lu udah pakai nyeksa. Ini mau nambah pakai nyeksa ini. Sama muda lagi nih. Lanjut ya, dikit lagi. Peristiwa senang dan gembiranya Abu Lahab atas kelahiran ponakannya yang diberi nama Muhammad. Lam yansa khalibuna farhatahu bil Mustafa wa bizal hadis atana. Bang, ini hadisnya sahih nih Bang. Ini hadisnya sahih. Ketika Abu Lahab gembira dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, lam yansa khalibuna, Allah enggak lupain, Allah ingat peristiwa tersebut ketika Abu Lahab girang dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tahu anugerah dari Allah buat Abu Lahab? Tahu kemuliaan yang Allah berikan buat Abu Lahab? Padahal Abu Lahab udah dicap stempel neraka. Bukan stempel surga nih, stempel di jidatnya neraka loh. Dicap bersiada
Abi Lahab wa tab. Jelas dan Abu Lahab kontan calon penghuni neraka selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin, hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal azaba muhaffafun, dia punya seksa kubur sampai nanti datangnya hari kiamat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sebab senang gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, hadza ma'al kufri wa kaifa bi farhatin min zi fuadin imtala imana. Ini balasan Allah terhadap orang kafir yang jelas-jelas tempatnya di neraka jahanam. Setiap Seninnya mendapatkan keringanan siksa kubur dengan sebab gembira dan senang kelahiran Nabi Muhammad. Kata Umar, wa kaifa bi farhatin, lalu bagaimana kalau rasa senang dan gembira tersebut muncul dari setiap hati hamba Allah yang di dalamnya ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dan di dalamnya tertanam cinta yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah Allah yang akhir setiap Senin diringankan siksa kuburnya. Kita semua yang gembira, kita semua yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah bukan lagi tiap hari, tapi Allah angkat siksa dari kubur kita semua. Amin ya Rabbal. Yang ada na'imal jannah. Karena nikmat kubur itu pasti bang, siksa kubur itu pasti. Di dalam doa yang sering kita baca, anna na'imal qabri haq wa anna adzabal qabri haq. Nikmat kubur itu pasti ada nyatanya. Mana buktinya Ustaz? Buktinya ulama, muazzin, orang-orang soleh, wali min auliyaillah, puluhan tahun di dalam kubur digali masih utuh, dipegang badannya kayak baru mati kemarin. Ini menandakan nikmat kubur itu nyata dan ada. Tapi mohon maaf, dulu di Tebet ini cerita di Tebet nih, nggak tahu di cerita apa terjadi di Pondok Petir ketika gak tahu. Ketika Tebet di depan madrasah saya ke kuburan, pengen dipindahin ke kuburan, digali, ada muazzin yang saleh, masih empuk badannya, belahan sholat dikit, digali, keluar ngebul, luar biasa. Pas dilihat gosong dia punya muka, pas dilihat dicari-cari namanya Fulan bin Fulan, ternyata seorang sinden di masa hidupnya. Na'udzubillah min, sering nyanyi asyik, goyang tiap hari, taubat kagak pernah. Na'udzubillah min. Ini menandakan anna azabal qabri haq, azab kubur itu juga ada ternyata adanya. Hadirin rahimakumullah, lanjut. Ini lagi enak ini nih. Kalau lagi enak disuruh turun, kagak enak. Orang lagi naik, lagi nikmat. Emang lagi naik kan begini ya? Pikirnya kemana-mana jangan. Insyaallah. Lanjut hadirin. Di dalam kitab Asy-Syifa bita'rifi hubudil Mustafa, ada seorang Arabi bang. Arabi itu Arab Badui dari pegunungan turun, pengen silaturahim, jumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang, ini Arabi ketika ketemu dengan Rasul nanyanya serem banget. Yang ditanya sama Arabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Coba aja itu. Sekali ketemu Rasul nanyanya kapan kiamat. Nah kita kan anti banget sama kiamat. Besok kiamat udah siap? Oh belum. Bini saya masih satu Ustaz. Masih satu. Lu mau kawin lagi kira-kira. Betul banget kira-kira. Yang ditanya sama Arab Badui, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Pertanyaan yang luar biasa. Nggak nyangka Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru Rasul balik tanya kembali kepada Arabi Arab Badui tersebut, ma'adat salah. Badui,
Kalau tadi situ nanya kapan datangnya hari kiamat, saya balik tanya, ma'adaktalah, emang apa yang sudah kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Dibalik tanya sama Rasul, nanya kapan kiamat, tanya balik tanya Rasul, apa yang telah kau persiapkan untuk demi datangnya hari kiamat? Kata Arab Baduy, ma'adaktu bikathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi Muhammad. Kata Arab tadi, ya Rasul, buat ngadepin kiamat yang huru haranya luar biasa, saya nggak punya banyak persiapan. Sholat saya sedikit, puasa saya sedikit, sedekah saya juga sedikit, saya nggak punya banyak persiapan. Akan tetapi ada di dalam hati saya uhibbullaha wa rasulah, di dalam hati saya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata baginda Rasul, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab. Kalau begitu engkau bersama orang yang engkau cintai selama hidup di alam dunia, dan Allah akan kumpulkan engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Insya Allah kita semua yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Nabi Muhammad di alam dunia, kita saksikan dan Allah saksikan, para malaikat saksikan bahwa semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Amaliyah punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca kalimat tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi kalimat ujung akhir hayat kita. Mati bawa iman, mati bawa Islam, ada cinta Allah dan Rasulnya, matinya husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di ujung kehidupannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan masukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengennya panjang-panjang, cuma di waktu ini segini. Maafin ya, ntar kita nyambung lagi. Kalau kurang panjang, insya Allah saya ahlinya yang manjangin waktu. Ketemu lagi, undang lagi insya Allah. Tambahin lagi amplopnya, insya Allah. Nggak mikirin amplop saya kemarin mah. Isinya juga kagak. Yang penting jumlahnya. Alhamdulillah. Karena yang ke rumah kudu sekolah kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina